Nah, teknik apa yang kita lakukan ya? Pengujian ya. Tadi pengujian itu ada dua, pengujian secara manual, pengujian berbantuan komputer. Nah, di audit secara umum tadi yang saya sampaikan ya, pengujian itu ada dua, gitu ya katanya. Ada uji pengendalian dan uji antaranya ya, ada dua jenis. Sebetulnya banyak ya, nanti bisa dilihat kembali dan ini juga dibahas lagi ya secara mendalam di auditing. Tetapi yang terkait dengan TBK di dua uji ini, uji pengendalian. Apa itu? Untuk memastikan bahwa aplikasi akuntansi memiliki fitur pengendalian aplikasi yang handal sehingga dapat mencegah atau mendeteksi kesalahan. Ya, jadi uji pengendalian itu adalah belum masuk ke inti ya, belum masuk ke substansi gitu ya. Jadi kita baru melihat aplikasinya. Jadi kalau perusahaan itu menggunakan aplikasi akuntansi ya, kita baru ngecek aplikasinya itu benar nggak gitu ya, handal nggak ya, ada apa namanya teknik-teknik untuk mengantisipasi kesalahan tidak gitu kan. Nah itu bisa ada masalah tidak pas mengolah gitu ya, aplikasi ini. Nah, jadi kita melihat teknik pengendaliannya ya, aplikasinya. Ini masuk ke IT-nya gitu ya, masuk ke sistem informasinya. Uji pengendalian di TABK berarti semacam information sistem audit ya, audit sistem informasi. Nah, tapi TABK juga bisa untuk melakukan uji substansif ya. Apa itu uji substansif? Uji untuk memastikan bahwa laporan keuangan tidak mengandung kesalahan. Jadi kita masuk ke isi ya, ke substansinya. Yang tujuan dari audit itu dilakukan. Nah, jadi dua-dua ini bisa kita lakukan dengan teknik audit berbantuan komputer ini. Nah, uji pengendalian memastikan bahwa aplikasi memiliki alat-alat kendali ya, yang bisa mencegah terjadinya kesalahan dalam input, dalam ketidaklengkapan, ketidakkonsistenan. Ya, jadi misalkan ketidakkonsistenan itu ya, nulis NPM itu ada berapa digit, 10 digit gitu kan. Nah, kita sudah bikin di aplikasi itu ketika user menulis NPM harus lengkap 10 digit gitu ya. Jadi kalau user itu menulis baru 9 digit langsung error gitu ya, dan ada pesan di situ. Nah, itu berarti kita mengecek aplikasi itu apakah memiliki pengendalian itu gitu ya, pengendalian untuk mencegah ketidaklengkapan, ketidakkonsistenan. Tulis NPM harus 10 digit, dikontrol tidak dengan aplikasi. Nah, kalau tidak dikontrol berarti kita harus ngecek tuh NPM itu benar 10 digit semua atau tidak gitu kan. Itu ngecek NPM itu benar 10 digit semua itu masuknya ke substansi ya, ke uji substansi. Tapi mengecek apakah aplikasi sudah memiliki alat untuk ya, untuk mencegah terjadinya kesalahan, itu masuknya ke uji pengendaliannya ya, ke uji pengendalian aplikasi. Memastikan bahwa alat kendali dalam aplikasi bekerja efektif. Jadi memiliki, yang kedua bekerja efektif ya, kata kuncinya ini. Nah, kemudian uji substantif ya, laporan tidak mengandung kesalahan tadi, bahwa laporan misalnya NPM ya harus 10 digit semua itu kan, berarti kita cek semuanya di kan misalnya ribuan ya, berarti kita masukkan ke aplikasi untuk mengecek apakah apa namanya, berapa panjang karakter dari NPM ya, dari seluruh data. Itu bisa kita cek semuanya ya. Makanya TABK ini ujinya ini keunggulannya adalah bisa dilakukan untuk seluruh populasi ya. Nah, padahal audit pada umumnya kalau audit bukan TABK ya, audit manual gitu ya, itu tidak bisa melakukan untuk populasi ya. Biasanya kita melakukan sampel. Kita cek sebagian saja. Dari sebagian itu kita menyimpulkan untuk keseluruhan. Maka audit itu ada nanti bahasan sampel ya. Kenapa? Karena sering pada umumnya kita tidak bisa mengecek satu persatu untuk uji substantif itu. Kita hanya bisa ngecek sampelnya saja. Tetapi khusus kalau kita lakukan teknik TABK, yang kita cek itu bisa keseluruhan. Nah, untuk mengecek apa saja? Input yang tidak valid, pemrosesan yang salah, rumus formula yang tidak tepat. Nah, ini ya yang tadi saya sebutkan. Uji pengendalian
secara manual gitu ya, lama dan sulit pemeriksaan secara sampling. Nah, tapi kalau dengan bantuan komputer mudah dan cepat ya, tidak perlu sampling, seluruh populasi dapat diperiksa. Gitu. Tapi tidak semua bisa dengan teknik audit bantuan komputer ya. Ada banyak yang harus kita audit. Ya misalnya ngaudit surat perjanjian gitu kan, mengaudit kontrak gitu kan. Kriterianya apa saja yang harus dipenuhi misalnya. Itu tidak bisa kita masukkan ke komputer, kita cek ini populasi. Kita terpaksa harus melakukan pemeriksaan secara sampling ya. Kita minta tolong dong kontrak yang nilainya 10 terbesar gitu ya, dan nilainya 10 terkecil misalnya ya. Padahal kontraknya misalnya ada 5.000 gitu ya. 5.000 kita nggak mungkin ngecek 5.000 kontrak atau 1.000 lah ya. Kalau 5.000 banyak banget. 1.000 lah. Tidak mungkin kita ngecek 1.000 atau 500 kontrak ya. Kita cek cukup 10 terbesar, 10 terkecil. Gitu ya. Jadi kita satu-satu buka secara sampel itu ya namanya. Tapi nanti sesudah 20 itu kita periksa, kita menyimpulkan untuk semua 1.000 sampel itu berarti ada masalah atau tidak ada masalah. Membutuhkan keahlian tinggi di bidang pemrograman komputer. Nah, kalau di bantuan komputer tidak membutuhkan kemampuan pemrograman yang tinggi. Ini kebalik atau gimana penjelasannya? Ini mungkin penjelasannya kalau secara manual itu kita kebalik kayaknya ya. Kebalik ya, mohon maaf ini. Saya pindahkan aja sekalian ya. Saya nyari penjelasan yang ini tidak ketemu. Ya seharusnya ya. Tidak membutuhkan kemampuan programan tinggi, tapi dengan berbantuan komputer membutuhkan keahlian tinggi di bidang pemrograman. Nah ini yang kita pelajari ya, karena kita perlu keahlian di bidang pemrograman. Nah ini juga teman-teman harus membawa punya laptop. Nah insya Allah ini tidak masalah ya, karena ahli program. Nah kemudian materi yang akan kita pelajari nanti ada konsep audit, pengolahan data elektronik untuk audit, ya. Nah ini sudah yang baru ini ya, karena di sini PDE itu sudah bahan yang minggu depan ya. Kemudian nanti import dan validasi data ini juga sudah praktek, simulasi sejajar, parallel simulation ya, praktek, kertas kerja. Nah ini yang akan kita bahas sampai UTS. Kemudian sesudah UTS ya, kita akan menggunakan agak semi program ya, ada query ya. Nah terus sampel juga kita lakukan ya, tapi sampel melalui berbantuan komputer. Jadi ini sebetulnya untuk membantu audit manual ya, untuk membantu audit manual kita pakai teknik audit berbantuan komputer ya, yaitu sampel yang tidak bisa kita lakukan sensus ya, karena dia bukan data yang bisa di run ya dengan audit berbantuan komputer ya. Nah kita harus melakukan audit manual untuk yang ya tadi misalnya contoh kontrak gitu ya. Nah, kontrak itu nomor kontrak berapa saja gitu ya. Nah samplingnya kita buat dengan komputer. Jadi ini membantu audit manual berbasis komputer. Kemudian substantif test nanti kita pelajari lebih lanjut ya terhadap siklus dan pengujian lainnya. Nah mudah-mudahan sampai dengan akhir perkuliahan ini teman-teman sudah bisa memanfaatkan teknik-teknik audit berbantuan komputer untuk audit ya, untuk pekerjaan audit. Nah, penilaian di mata kuliah ini disiapkan seperti ini ya. UTS-UAS-nya cuma 25%, tapi aktivitas nanti 50%. Termasuk aktivitas ini di Zoom ini ya. Tadi saya bertanya, ada yang menjawab siapa, nanti mudah-mudahan masuk ya, tidak lupa.
yang tidak angkat tangan siapa gitu. Nah, nanti kita catat semua, kita pastikan ya masuk di partisipasi ya. Nanti ada kuis juga masuk di kuis tugas ya. Kehadiran 6%. Nah, ini ada lagi satu overview konsep dasar audit ya. Jadi audit ini yang tadi saya bilang auditnya sendiri kan ininya ilmu yang umumnya ya. Nah, ini kita bahas sedikit ilmu auditnya. Jadi di dalam sistem siklus akuntansi itu ya diterapkan sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal ini membuat pengendalian baik di tahap input, di tahap proses maupun di tahap output. Tahap input apa? Misalnya saldo awal yang di-input betul atau tidak. Bagaimana cara menginputnya ya kita cek ya. Kita melakukan uji pengendalian ya. Data transaksi ya. Data transaksinya ini bisa dipercaya atau tidak ya. Kemudian untuk proses, bagaimana proses penjurnalnya, postingnya, adjustment, closing dan pengistisarannya ya. Kemudian pengendalian internal di output ya, kita uji juga bagaimana output neraca, laporan laba rugi, laporan loss kas dan lain-lain yang dihasilkan dari suatu aplikasi atau sistem akuntansi di suatu entitas yang kita cek gitu ya. Jadi semuanya menguji di sini ya, baik di sistem pengendaliannya, di input proses outputnya ya, kita lakukan pengujian, namanya pengujian pengendalian. Nah, kemudian ada tahap audit ya. Tahap audit secara umum yang tadi pengendalian itu adanya di sini, perform test of controls ya. Jadi tadi yang input, proses, output itu dilakukan di sini. Nah, tetapi sebelum langkah ini kita lakukan perencanaan audit. Kemudian pemahaman, perolehan pemahaman atas pengendalian internal ini dan melakukan uji pengendalian. Nah, jadi kita memahami dulu nih, mempelajari dulu, kita tanya-tanya dulu. Pengendalian internalnya seperti apa sih di perusahaan ini gitu ya. Kita pahami, kita lihat-lihat dokumentasi aplikasi ya, manual dan lain-lain ya. Kita tanya-tanya hal-hal yang tidak paham, nah, baru kita cek hasil yang kita paham itu. Tapi kita masih baru ngecek pengendalian ya. Nah, kita nanti dapat kesimpulan pengendaliannya buruk, sedang, baik ya, sangat baik gitu ya. Nah, itu akan menentukan substantif tes kita seberapa besar ya. Kalau buruk ya berarti kita harus siap-siap melakukan substantif tes yang banyak. Kalau sangat baik berarti kita melakukan substantif tes bisa sedikit ya, karena kita sudah yakin bahwa pengendaliannya sudah bagus. Ya, kemudian komplit audit, kita siapkan laporan dan audit report. Tetap audit ya. Nah, dari ini tadi perencanaan kan ya. Nah, perencanaannya ada banyak tahapnya juga ya. Accept client and perform initial planning ya. Jadi pertama klien kan nunjuk tadi ya, kita berarti terima. Nah, kemudian kita pelajari nih klien bisnis. Tadi kan saya bilang auditor itu pekerjaan yang berat ya. Kenapa? Karena kita harus memahami klien ini cepat gitu ya, dalam masa penugasan yang cuma sebentar. Nah, ini silakan nanti dipelajari lebih lanjut di auditing ya. Nah, kemudian ini ya, substantif tes yang tadi saya bilang ya. Kita uji pengendalian dulu. Nah, itu menentukan substantif tes kita seberapa besar gitu ya. Nanti ada namanya assess level of control risk. Nah, ini dipelajari di auditing juga ya. Nah, saya mungkin tidak harus terlalu banyak di sini. Teman-teman nanti bahas lihat di auditing. Coba ini untuk pengenalan saja ya. Nah, kemudian juga ada dilakukan namanya prosedur analitis ya. Prosedur analitis juga terkait dengan pemahaman tadi ya, kemudian uji ya. Nah, complete audit report ya, ini juga sub tahapnya ya, seperti ini. Mungkin tahap secara umum saja nanti Anda pahami ya. Yang berikutnya nanti bisa Anda pahami pada saat memperoleh mata kuliah audit. Nah, ini uji pengendalian dan uji substantif juga dijelaskan secara mendetail ya. Bagaimana teorinya yang harus dilakukan, yang harus disiapkan. Jadi teknik audit berbantuan komputer, tujuan pengujian sama ya dengan manual.
yaitu tujuan pengujian atas pengendalian dan pengujian substansif dalam sistem akuntansi yang manual dan sistem akuntansi adalah sama, tapi tekniknya berbeda. Teknik audit secara manual dan teknik audit berbasis komputer sangat berbeda. Nah, tadi ini beda antara manual dan komputer ya. Tadi saya pertanyaannya beda antara TABK dengan audit keuangan ya secara umum. Nah, ini juga saya kira Anda bisa tangkap ya dari sini, dari bacaannya. Ya. Dulu kita transaksi manual ya, tapi sekarang transaksi banyak oleh berbantuan komputer ya dan internet ya. Jadi cara ngaudit juga mungkin sekarang harus banyak yang berbantuan komputer ya. Pasar sekarang marketplace kan pindah ya ke yang virtual ya, banyak. Itu juga kita harus siap. Nah, dulu catatan-catatan kan begini. Sekarang kan sudah online semua ya, server ya. Berarti ya kalau kita tidak punya keahlian audit berbasis komputer ya kita akan ketinggalan ya, tidak lagi mampu melakukan pekerjaan audit. Dulu mungkin kita ahli di sini ya dengan berbasis manual. Nah, sekarang harus berubah ya. Ini mungkin saya tujukan ya ke teman-teman saya nih ya yang seangkatan yang dulu mengauditnya audit catatan-catatan manual. Nah, kalau teman-teman saya kira waktunya tepat ya. Kita sudah tidak mengajarkan lagi audit manual terlalu banyak ya. Konsep-konsep saja yang kita sampaikan. Tapi yang intinya adalah yang berbasis komputernya. Komunikasi juga berubah ya, menyebabkan kita juga harus berubah cara bekerja ya. Cara menyajikan informasi ya dulu secara kita display pakai karton gitu ya. Sekarang kita menyampaikan informasi dengan juga tidak ada karton atau kertas sama sekali, kita buat semuanya di elektronik ya. Perangkat keras ya, dulu kita simpan di laci-laci ya, sekarang semuanya ada di dalam berkas-berkas elektronik. Nah, keahliannya tadi sudah disampaikan. Nah, kalau digambarkan ya, computer based accounting system, jadi kan seperti ini ya, ada user key input ya, ada computer generated input ya. Nah, kemudian ada yang melakukan misalnya jurnal penyesuaian ini ya, database manipulation. Ini mengolah database di dalam komputer. Ini ada database management system nanti ya. Kemudian database ini diolah ya, query ya, membuat report ya, jurnal, ledger, subledger ya, report. Nah, berarti kita ngaudit juga dari akhirnya kan kita ngaudit ya. Kalau ini semua awalnya terdevelopnya seperti ini. Pas kita ngauditnya dengan cara kebalikannya, atau ini yang lebih jelas lagi auditnya. Nah, seperti ini ya. Di sini kita lakukan uji pengendalian ya. Database kita uji substansif. Nah, kemudian di jurnal, ledger, subledger kita uji substansif. Nah, dulu seperti ini ya, manual. Alur proses akuntansi, nah auditnya alurnya berbalik ya, yang tadi saya sampaikan. Kita lihat dari laporan keuangan, kita telusuri ke general ledger, kita telusuri ke jurnal, kita telusuri ke subledger, dan kita telusuri ke dokumen. Ini juga sama tetap ya, kalau alur masih berlaku ya, baik di manual maupun di berbasis komputer. Nah, dulu kita menelusuri ya, ini tracing ya ke dokumen ya. Nah, sekarang kita cukup masuk ke database saja. Nah, ini sistem lain juga sangat berhubungan. Ini sedikit tentang akuntansi, sistem informasi akuntansi. Nah, jenis TABK ada 6 ya. Audit planning aids. Nah, jadi bantuan terhadap perencanaan tadi ini sesuai dengan tahapan ya. Di tahapan perencanaan berarti kita bisa dengan TABK membantu perencanaan. Sistem analysis and documentation. Nah, ini
Jadi ini tidak setara dengan tahap audit ya, tapi langsung ke area-area apa yang bisa dibantu dengan TABK ya. Jadi kalau tahap audit mulai dari perencanaan gitu kan, pemahaman atas perusahaan, kemudian uji pengendalian begitu ya. Nah, itu kan bisa juga CAT itu di perencanaan, di pemahaman seperti apa. Nah, tapi kan itu beda ranah ternyata ya. Jadi langsung kita buat jenis-jenis CAT ya. Untuk audit itu tidak berdasarkan bahasan tahapan audit lagi, tapi ini. Jadi ranah untuk perencanaan audit, ranah untuk dokumentasi dan analisis audit, pengujian sistem ya. Ini mungkin beririsan sebagian dengan tahapan audit ya. Pengujian data, problem solving dan office automation. Itu ini penjelasan masing-masing. Saya buat pertanyaan lagi, silakan Anda jawab di chat lagi ya. Nah, dalam proses audit ini, ya, di manakah TABK akan berperanan? Gitu ya. Silakan dilihat. Berperan paling besar. Dan apa alasannya ya? Silakan. Yang sudah mendengar pertanyaannya, silakan angkat tangan. Ya, yang mau menjawab? Izin mencoba menjawab, Pak. Ya, silakan. Mohon izin, kalau menurut saya TABK ini berperan di dua terakhir kayaknya, Pak, di gather information to assess fraud risk sama develop overall audit plan and audit program, karena setahu saya yang dua sebelumnya yang terkait inherent risk sama access control risk itu kan, di mana inherent risk itu lebih, menurut saya lebih ke manual, karena kan terkait risiko bawaan dari suatu perusahaan, Pak ya. Jadi itu lebih udah plug ada di kebijakan perusahaannya, sedangkan access control risk itu kan ke sistem pengalihan internalnya perusahaan, Pak ya. Jadi saya pikir dua yang paling bawah ini yang paling masuk akal sih, Pak, untuk dimasukkan mengaplikasikan TABK di dalamnya, Pak. Itu aja sih, Pak. Terima kasih. Oke ya, terima kasih. Terima kasih ya jawabannya di gather information to assess fraud risk, develop overall audit plan and audit program. Ya, bisa ya. Kalau di sini teman-teman tahu ya, kalau seluruh tahap ini yang dilakukan TABK di mana? Silakan, atau satu orang bisa mewakili. Tadi sudah saya jelaskan. Di mana TABK? Terutama kan dua TABK itu ya, test of control dan substantive test. Jadi dua tahap ini. Nah, mungkin di tempat lain ya nanti bisa kita cek TABK akan dilakukan di mana gitu ya. Untuk PAS 3 misalnya ini ya, perform analytical procedures ya. Test of key item ini juga bisa nih ya. Nah, tapi ini harus bahas cukup dalam dulu ya di auditingnya. Sudah dulu saja ya, kita cukupkan sebentar. Kalau kita buka dulu sebentar. Nah, ini ya dari ini pengendalian intern ya. Nah, ini silakan Anda diskusikan ini ya, kasus diskusi 1 pengendalian umum dan kasus diskusi 2 pengendalian aplikasi ya. Pengendalian aplikasi diskusikan di kelompok ya. Cukup, barangkali ada pertanyaan? Izin tanya, Pak. Ya. Untuk formatnya tulis tangan atau ketik, Pak? Ketik aja. Ketik saja, terus
Kalau di Google Classroom itu ada cek plagiasi ya, kalau ada yang sama itu kelihatan. Ini ada pertanyaan untuk memahami proses bisnis seperti apa ya. Jadi proses bisnis ini ya manual ya. Jadi bisa melalui wawancara gitu ya. Bisa membuka-buka dokumen perusahaan gitu kan. Kemudian ya melihat ini kan, melihat apa namanya, berita-berita ya. Berita-berita kan di search Google gitu, proses bisnis bagaimana kan. Proses bisnis ini kan tidak hanya terkait perusahaan itu saja, bisa juga perusahaan lain yang dalam industri yang sama ya. Berarti kita Google industrinya. Misalnya Anda mengaudit K3S, tahu K3S? K3S itu adalah perusahaan-perusahaan rekanan SKK migas ya. Indonesia ini kan kaya dengan minyak bumi dan gas ya, minyak bumi dan gas. Nah, pemerintah itu yang bertugas sebetulnya mencari spot-spot mana di seluruh wilayah kita yang mengandung cadangan minyak bumi dan gas ya. Nah, ketika pemerintah menemukan ya, pemerintah menawarkan ke perusahaan-perusahaan yang sudah disetujui ya, pemerintah yang biasa dari luar negeri, dari mana-mana ya, untuk mengeksplor ya spot-spot migas baru tersebut. Nanti mereka mengajukan proposal begitu ya untuk mengeksplor daerah-daerah mana itu ya. Nah, nanti ditentukan siapa yang dapat gitu ya pemenangnya, dan mereka kemudian melakukan penggalian di sana. Sekarang profit sharing, kalau dulu recovery cost ya, cost recovery ya. Jadi dulu mereka mengajukan proposal, nah SKK migas berarti ngecek ya biaya-biaya yang diajukan oleh K3S untuk ditutup itu, kita cek benar atau tidak gitu ya, beralasan atau tidak gitu ya. Kalau beralasan ya benar kita tutup. Nanti hasilnya itu jadi milik pemerintah ya, milik pemerintah, apa namanya, minyak yang digali ya. Si petaninya dapat sekian persennya saja. Demikian teman-teman barangkali ya.